Buntut pencapresan Anies, Jokowi berhentikan para menteri dari Nasdem jadi permintaan para relawan. Kami meminta kepada Bapak Presiden untuk segera memberhentikan para menteri yang berasal dari Partai Nasdem. Dengan memegang Anies Baswedan, Surya Paloh sebenarnya memberitahu kepada partai-partai koalisi lainnya, "Hey, gue pegang kartu as nih." Surya Paloh juga nggak yakin Anies akan menang dalam pemilihan karena jejak politik identitas yang melekat pada Anies itu sangat merugikan. Tapi kan lebih baik pegang kartu as daripada nggak pegang sama sekali, yang menjadikan posisi tawar Surya Paloh lemah di hadapan partai-partai besar. Tapi ya repot juga sih kalau memang pemimpinnya ini nggak tahu malu. Saya jadi kepikiran bagaimana pandangan negara-negara lain kepada Indonesia ketika mereka tahu bahwa duta besarnya ini dimintai sumbangan oleh Pemprov DKI Jakarta. Sampai-sampai pihak Kementerian Luar Negeri harus turun tangan, dan pada akhirnya surat permintaan sumbangan dari Pemprov DKI Jakarta kepada para duta besar itu ditarik lagi oleh Pemda DKI. Saya jadi heran, Anies ini sebenarnya mentalnya mental gubernur atau mental pengemis. Kita lagi sedih itu, ada kegembiraan di Nasdem Tower. Itu kesedihan, bro. Kesedihan dia. Kan bentuk kesedihan itu seperti itu. Saya. Jadi gini, ada Indonesia sedang berduka. Sekaligus. Jadi ada dua duka. Dua duka. Yang pertama duka tentang ini. Yang ini duka di Nasdem Tower. Karena seorang yang nggak disangka-sangka. Oh iya. Karena belum tersangka kan. Jadi nggak disangka-sangka. Yang nggak disangka-sangka tiba-tiba dicapreskan. Ya, saya meyakini ya pertemuan kedua tokoh bangsa ya, Pak Jokowi dengan Bu Megawati itu ya membicarakan pertama persoalan-persoalan kebangsaan. Karena penting bagi keduanya misalkan untuk bisa menyelesaikan pemerintahan Jokowi ini tuntas hingga Oktober 2024. Yang kedua tentu ya suka tidak suka, senang tidak senang ya kemungkinan bisa saja membicarakan terkait persoalan pencapresan, persoalan koalisi, persoalan dukungan Jokowi akan berlabuh kepada siapa. Presiden Joko Widodo diminta berhentikan para menteri dari Partai Nasdem. Hal tersebut jadi satu di antara poin yang dikemukakan relawan Jokowi, buntut pencapresan dari Anies Baswedan oleh partai yang dipimpin Surya Paloh tersebut. Para relawan Jokowi melihat Nasdem adalah partai koalisi pendukung pemerintah Jokowi. Pun kini beberapa kader partai Nasdem masih dipercayakan Jokowi sebagai menteri dalam kabinetnya. Dideklarasikannya figur Anies Baswedan oleh partai Nasdem dirasa para relawan berlawanan dengan visi dan misi pemerintahan Jokowi. Mereka juga mengatakan tidak ingin bangsa Indonesia dibuat kacau oleh kelompok intoleran, radikal, dan pengasong khilafah dengan diselaraskannya Anies sebagai capres oleh Partai Nasdem. Kami meminta kepada Bapak Presiden untuk segera memberhentikan para menteri yang berasal dari Partai Nasdem. Freddy Moses Ulemlem, bagian dari relawan Jokowi saat membaca surat terbuka pada Senin 10 Oktober 2022 di sebuah hotel kawasan Jakarta Pusat. Seperti diketahui, Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres pada Pilpres 2024 mendatang. Ketua Umum Nasdem Surya Paloh mengatakan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI itu merupakan terbaik dari yang terbaik. Inilah mengapa akhirnya Nasdem memilih sosok Anies Baswedan. Kami mempunyai keyakinan-keyakinan, pikiran-pikiran dalam perspektif baik secara makro maupun mikro, sejalan dengan apa yang kami yakini, kata Paloh di Nasdem Tower Jakarta Senin 3 Oktober. Surya Paloh meyakini Indonesia menjadi negara yang bermartabat jika Anies Baswedan terpilih menjadi Presiden RI. Kami ingin menitipkan perjalanan bangsa ini ke depan bangsa ke depan. Insya Allah, jika saudara Anies Rashid Baswedan terpilih jadi Presiden nanti, pimpinlah bangsa ini jadi bangsa yang lebih bermartabat, bangsa yang mampu membentuk karakter daripada bangsa ini sejatinya, ujarnya. Terpisah, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan atau PDIP Hasto Kristianto menyatakan pihaknya tidak mencampuri kedaulatan partai politik lain. Dalam hal ini Partai Nasdem yang mendukung Anies Baswedan. Namun hal yang direnungkan pihaknya adalah mengenai etika politik.
dan kerjasama partai politik mendukung pemerintahan Jokowi. Ya, prinsipnya partai tidak mencampuri kedaulatan partai politik lain mau mencalonkan siapa. Hanya saja partai politik pengusung Pak Jokowi kan terikat suatu etika politik dalam mendorong keberhasilan Pak Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dan dukungan itu diberikan selama 5 tahun, kata Hasto Kristianto kepada wartawan Senin 10 Oktober. Kerjasama politik atau di media sering disebut koalisi, bagi PDI Perjuangan harus kerjasama yang bertahan lama, tak bisa sesaat. Makanya kita mengawal partai yang bekerja sama mendukung Pak Jokowi ini sambungnya. Dengan komitmen itu, seharusnya ketika pemerintahan Jokowi menempatkan skala prioritas mengatasi masalah perekonomian, maka partai politik pengusung juga harus memiliki komitmen yang sama. Begitupun ketika pemerintahan Jokowi memiliki kebijakan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan, semua harus mendukungnya. Jadi jangan sampai mencalonkan seseorang Anies Baswedan yang punya kebijakan berbeda. Ketika misalnya ada kebijakan berbeda dari calon yang diusung parpol itu dengan Pak Jokowi, maka akan kontradiktif, ujar Hasto Kristianto. Tapi sekali lagi PDI Perjuangan tak campur tangan dengan kedaulatan parpol lain. Hanya skala prioritas PDI Perjuangan adalah mendorong setinggi-tingginya prestasi demi kemajuan rakyat di pemerintahan Pak Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Partai Nasdem tak memiliki kekhawatiran 3 menterinya bakal terkena reshuffle dari Presiden Joko Widodo setelah Nasdem mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden. Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Nasdem, Effendi Khairi, menegaskan Jokowi tak akan mengambil keputusan tersebut karena menghargai perjuangan Surya Paloh yang membantu pemenangannya pada Pilpres 2014 dan 2019. Saya yakin Jokowi sadar itu, betapa besar pengorbanan Pak Surya Paloh dan Nasdem untuk kemenangan Jokowi, tutur dia pada wartawan Senin 10 Oktober. Yang menyampaikan Kabinet Indonesia Maju merupakan hasil koalisi partai politik pada Pilpres 2019. Sementara itu, keputusan Partai Nasdem mengusung Anies untuk kepentingan pemenangan Pilpres 2024, bukan untuk menggantikan Jokowi di tengah jalan. Jadi, kesetiaan Nasdem terhadap pemerintah sekarang ini sampai akhir masa jabatan, kata dia. Effendi juga mengomentari pernyataan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto yang menyebut baru terlepas dari pemerintahan karena punya capres sendiri. Ia meminta Hasto menghargai keputusan yang diambil oleh Partai Nasdem. Kedepan kita berharap para pemimpin partai bernarasi yang baik, mendidik, yang membuat rakyat menjadi optimis, kata dia. Kalau ada persaingan maka dilakukan dengan cara fair dan sehat, bukan saling menyudutkan apalagi menyebar hoaks dan fitnah, ucap Effendi. Sebelumnya Hasto menyampaikan secara tersirat biru bakal lepas dari pemerintahan Jokowi. Hal itu disampaikannya menanggapi keputusan Partai Nasdem yang mengusung Anies sebagai capres. Hasto menyampaikan pesan tersebut dengan menunjuk sebuah lukisan di kantor DPP PDIP yang menggambarkan para pejuang kemerdekaan merobek warna biru pada bendera Belanda dalam peristiwa 10 November 1945 di Surabaya. Ya, biru itu dulu warna Belanda. Kalau sekarang kan ada warna biru lainnya juga ya. Anies kan banyak warna biru, ucapnya Minggu 9 Oktober. Para pejuang kita kan ada bendera Belanda, birunya dilepas. Dan ternyata birunya juga terlepaskan dari pemerintahan Pak Jokowi sekarang karena punya calon presiden sendiri, tandas Hasto. Diketahui Partai Nasdem menjadi salah satu parpol pendukung pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Saat ini parpol koalisi pemerintah adalah PDIP, Gerindra, Golkar, Nasdem, PKB, PPP, dan PAN. Sementara itu hanya ada 2 parpol oposisi pemerintah, yakni Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS.